kelompok 8 yang beranggotakan Febriani Mamusi NPM 1969 10595, Gintan Herawati NPM 1969 10246, Mutiara NPM 1969 10611. Baiklah, kami akan memberikan sebuah video pembelajaran mengenai syarat kecakapan umum atau SKU, syarat kecakapan khusus atau SKK, dan Pramuka Garuda. Selamat menyaksikan teman-teman. Baiklah, yang pertama, pengertian dari syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. Pengertian dari syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian. Pengertian dari syarat Pramuka Garuda atau SPG adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda Pramuka Garuda atau TPG sesuai dengan golongan usianya. Syarat kecakapan umum dan tanda kecakapan umum. Yang pertama, ada SKU. Sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Yang kedua, ada SKU. Disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Yang ketiga, ada SKU untuk golongan siaga, terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, dan tingkat siaga tata. Yang keempat, ada SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. Yang kelima, ada SKU untuk golongan penegak, terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. Yang keenam, ada SKU untuk golongan pandega, terdiri dari 1 tingkat saja, ialah tingkat pandega. Selanjutnya, syarat kecakapan khusus dan tanda kecakapan khusus. Yang pertama, SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang lain dan kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. Yang kedua, SKK dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, TKK sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginannya, sehingga dapat mendorong semangat menjadi wira swastawan di masa mendatang. Yang keempat, TKK didapatkan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan. Yang kelima, TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang. Yang pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak warna dasar TKK kuning. Yang kedua, ada bidang patriotisme dan seni budaya warna dasar TKK merah. Yang ketiga, ada bidang keterampilan dan teknik pembangunan warna dasar TKK hijau. Yang keempat, bidang ketangkasan dan kesehatan warna dasar TKK putih. Yang kelima, bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup warna dasar TKK biru. Yang keenam, TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, pramuka siaga. Hanya 1 tingkat berbentuk segitiga atau puncaknya di bawah dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. Yang kedua, pramuka penggalang. Penegak dan pandega terdapat 3 tingkat. Yang pertama, ada tingkat purwa, berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm.
Yang kedua, tingkat madya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Yang ketiga, tingkat utama berbentuk segi 5 beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Yang keempat, yang membedakan tingkatan pada TKK penggalang, penegak dan pendega ialah warna bingkai TKK penggalang merah, warna bingkai TKK pendega kuning. TKK yang dimiliki seseorang pramuka harus terjamin bahwa kecakapan yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, syarat pramuka Garuda dan tanda pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda, yang pertama, seorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai pramuka Garuda. Ialah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda pramuka Garuda TPG. Yang kedua, SPG atau TPG disediakan sesuai dengan golongan usia. Yang ketiga, yang membedakan TPG siaga, penggalang, penegak, pandega ialah warna dasar TPG. Yang keempat, TPG siaga warna dasar hijau, TPG penggalang warna dasar merah, TPG penegak warna dasar kuning, TPG pandega warna dasar coklat. Syarat pramuka Garuda. Yang pertama, SPG siaga dapat ditempuh oleh pramuka siaga tata. Yang kedua, SPG penggalang dapat ditempuh oleh pramuka penggalang terap. Yang ketiga, SPG penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak laksana. Yang keempat, SPG pandega dapat ditempuh oleh pramuka pandega yang memiliki syarat-syarat tertentu. Yang kelima, pemegang TPG berkewajiban: yang pertama, menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan, baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya. Yang kedua, mendorong, membantu dan mengingatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda. Dan video pembelajaran dari kami, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Mohon pamit undur diri teman-teman. Terima kasih. Stop it.